4. Pengorganisasian, Apa dan Mengapa oleh Angelina Vita dan F.X. Supriyono. Mengorganisasi berarti membuat segala sesuatu menjadi lebih terorganisasi. Sesuatu yang terorganisasi tentu mengurangi ketidakjelasan yang dapat merugikan. A. Pengorganisasian itu penting. Organizing atau pengorganisasian adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan struktur organisasi. Menurut Plunkett 2005, pengorganisasian adalah plan of command is the just broken line of reporting relationship from the bottom to the top of the organization. B. Konsep-konsep pengorganisasian. Sebelum lebih jauh memahami pengorganisasian, perlu diketahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar yang menyertainya. Konsep-konsep dasar pengorganisasian yang pertama yaitu authority atau kewenangan, yang kedua power atau kekuasaan, yang ketiga span of control atau rentang kendali, keempat delegation atau pendelegasian, kelima centralization atau decentralization, keenam unity of command atau kesatuan komando, yang terakhir ketujuh division of labor atau pembagian kerja. C. Hubungan lini dan staf. Dalam setiap organisasi, terdapat hubungan-hubungan yang terjadi antara pihak atasan atau manajer dan bawahan atau subordinates. Terdapat 3 jenis wewenang yaitu, yang pertama, kewenangan lini, yang kedua, kewenangan staf, yang ketiga, kewenangan fungsional. Kewenangan lini pada dasarnya adalah kewenangan seorang atasan terhadap bawahannya. Hubungan staf berbeda sekali dengan hubungan lini. Hubungan kewenangan staf antara seseorang atau posisi dengan orang lain tidak bersifat langsung. Sedangkan kewenangan fungsional merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seorang atau suatu departemen untuk meminta manajer-manajer lain membuat keputusan. Bab 5. Mengorganisasi oleh Angelina Vita, F.X. Supriyono, dan Sabinus Satul. Aktivitas pengorganisasian melibatkan beberapa langkah yang harus ditempuh. Lazimnya, proses tersebut akan diawali dari peninjauan kembali terhadap rencana atau plans serta tujuan atau goals yang sudah ditetapkan sebelumnya. A. Langkah-langkah pengorganisasian. Aktivitas pengorganisasian akan menerjemahkan perencanaan korporat ke dalam struktur yang mendukung. Perencanaan atau planning juga harus diterjemahkan ke dalam aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pengorganisasian sebagai berikut. Langkah pertama, peninjauan rencana dan tujuan. Langkah kedua, pengidentifikasian aktivitas-aktivitas. Langkah ketiga, pengelompokan aktivitas ke dalam masing-masing fungsinya. Langkah keempat, penetapan hubungan dalam struktur hubungan. B. Merancang struktur organisasi. Hasil nyata dari aktivitas pengorganisasian adalah sebuah struktur organisasi. Seperti halnya akan mendirikan sebuah rumah, kita terlebih dahulu membuat desain yang menggambarkan fungsi dari hubungan-hubungan antar ruang. Pengklasifikasian dan pengelompokan aktivitas. Di dalam sebuah organisasi, terdapat berbagai macam aktivitas yang dilakukan. Aktivitas-aktivitas tersebut harus dikelompokkan serta diklasifikasikan sedemikian rupa, sehingga terwujud kelompok-kelompok yang sistematis. Pendepartementasian dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, departementasi fungsional, yang kedua, departementasi geografis, yang ketiga, departementasi produk, yang keempat, departementasi pelanggan. D. Struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks menjadi semakin populer di masa ini karena ada kecenderungan semakin kompleks serta beragamnya aktivitas usaha yang dilakukan perusahaan. Namun, struktur matriks seringkali menimbulkan permasalahan karena adanya dua manajer yang bekerja di dalamnya.
Di samping itu, permasalahan yang sering kali muncul adalah terjadinya disunity of command atau kesimpang siuran perintah. Koordinasi organisasi. Identifikasi tugas-tugas yang dilanjutkan dengan deskripsi dan pengelompokan tugas, serta pembagian ke unit-unit kerja dan individu-individu di dalam organisasi berjumlah cukup untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi. Menurut Gito Soedarmo tahun 1999, 5S dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, serasi. Yang kedua, selaras. Yang ketiga, seimbang. Keempat, seragam. Yang kelima, serempak. Pedoman organisasi. Koordinasi adalah proses mengintegrasikan kegiatan-kegiatan dan tujuan dari unit-unit organisasi yang berbeda ke dalam organisasi agar tujuan organisasi tercapai secara lebih efisien. Yang pertama, jenjang hierarki manajemen. Yang kedua, peraturan dan prosedur, serta yang ketiga, perencanaan dan penentuan tujuan. Dalam hal ini, ada dua pendekatan untuk menciptakan keadaan tersebut, yaitu yang pertama, menciptakan sumber daya manusia yang memungkinkan. Dua, menciptakan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri. Pelaksanaan koordinasi. Pelaksanaan koordinasi pada suatu organisasi harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, penyederhanaan organisasi. Yang kedua, penerbitan buku pedoman. Yang ketiga, peningkatan pelatihan karyawan. Yang keempat, pembuatan strategi dan kebijaksanaan. Kelima, penggunaan komunikasi. Keenam, koordinasi atau supervisi. Terakhir, ketujuh, pertemuan resmi dan tidak resmi. Peran dan pentingnya komunikasi dalam organisasi. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 1995, mendefinisikan komunikasi sebagai proses ketika seseorang berusaha memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbol. Menurut Soleh Saifullah tahun 2010, komunikasi memiliki beberapa elemen penting, yaitu yang pertama, komunikasi melibatkan orang-orang. Yang kedua, komunikasi berarti berbagi informasi atau pemberian informasi. Ketiga, komunikasi melibatkan simbol-simbol. Menurut Gito Soedarmo 2001, unsur-unsur komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikator atau pengirim pesan. Yang kedua, pesan atau message. Ketiga, perumusan ide atau konsep atau encoding. Keempat, media atau perantara. Kelima, penangkapan pesan atau decoding. Keenam, penerima pesan atau komunikan. Ketujuh, noise atau gangguan komunikasi. Kedelapan, umpan balik atau feedback. Proses terjadinya komunikasi. Proses komunikasi dapat digunakan manajer sebagai alat manajer atau pemimpin untuk menyampaikan aturan-aturan atau keputusan yang dibuat serta upaya yang dibuat untuk memengaruhi dan menggerakkan bawahan. Menurut Gito Soedarmo 2001, ada 5 aliran komunikasi dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama, komunikasi ke bawah atau downward communication. Yang kedua, komunikasi ke atas atau upward communication. Yang ketiga, komunikasi horizontal atau horizontal communication. Keempat, komunikasi diagonal atau diagonal communication. Kelima, terakhir, komunikasi melingkar atau circular communication.